أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا innahum minas salihin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur mari sama-sama kita curah limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari sama-sama kita curahkan kepada habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bu Sarifah selalu sayangi, hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana anak-anakku semua hari ini berpuasa wajib untuk melaksanakannya. Baik, hari ini Bu Sarifah akan berkisah mengenai kisah Nabi dan Rasul. Salah satunya adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada yang tahu Nabi Zulkifli itu Nabi yang keberapa ya yang wajib kita ketahui? Ya, Nabi Zulkifli merupakan Nabi ke-16 yang wajib kita ketahui dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Zulkifli merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam yang memiliki nama asli Bashar. Kepribadian yang dijaga mengantarkan Nabi Zulkifli menjadi orang yang baik dan punya kesabaran tingkat tinggi. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 85 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Yang artinya perlu diketahui Ismail, Idris, dan Zulkifli mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Berani menjadi pemimpin awal mula kepimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Suatu hari, seorang raja di negeri Syam, tempat di mana Nabi Zulkifli lahir dan besar, mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan menjadi pengganti dari raja tersebut. Karena sang raja usianya sudah tidak muda lagi. Di hadapan para rakyat, ia menyampaikan maksud secara terbuka. Rakyat mendengarkan dengan seksama bahwa sang raja ingin pensiun karena dia sudah tua untuk memimpin negeri Syam tersebut. Qadarullahnya, sang raja tidak memiliki keturunan untuk bisa menjadikan raja berikutnya. Kata raja tersebut di hadapan para rakyatnya, beliau berkata,
Wahai rakyatku, siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam hari, juga tidak akan marah-marah, kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini. Karena saya sudah sangat tua untuk memimpin kerajaan ini, ucap sang raja kepada rakyatnya. Tidak selang berapa lama, ada seorang pemuda yang berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Pemuda itu bernama Basyar, putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Ia mengatakan kepada raja tersebut dengan penuh percaya diri. Kata Nabi Zulkifli, "Wahai raja, hamba sanggup untuk menggantikan posisimu." Setelah sudah 3 kali bertanya dan dijawab oleh Basyar, akhirnya sang raja merasa mantap dan yakin bahwa sudah ada yang siap untuk menggantikan posisi dirinya. Basyar akhirnya menjadi seorang raja di negeri Syam waktu itu. Berita tentang bagaimana Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi seorang pemimpin yang bijaksana memang bukan kaleng-kaleng. Berangkat dari keluarga yang sederhana, Nabi Zulkifli yang telah menjadi raja di negeri Syam tidak menjadi orang yang sombong. Bahkan Nabi Zulkifli mengutamakan kepentingan rakyat yang sedang dalam kesusahan. Dalam beberapa waktu, kondisi rakyat di negeri Syam telah mencapai kemakmuran, bahkan kesejahteraan yang boleh dibilang sangat mencukupi. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam ketika ia menghadapi kakek jadi-jadian yang datang ke tempat kerajaan Syam. Ketika itu, ada seorang kakek tua yang miskin mendatangi para penjaga kerajaan Syam waktu tengah hari. Melihat pintu rumah sang raja terkunci, akhirnya kakek merubah diri dan masuk melalui lubang pintu. Sang raja yang bertemu dengan si kakek berkata, "Wahai Fulan, bukankah aku telah bilang kepadamu, jangan menggangguku ketika aku sedang tidur?" Tidak beberapa lama, sang raja menyadari bahwa kunci rumahnya dikunci. Tapi kenapa si kakek ini bisa masuk ke rumahnya? Baru kali itu sang raja, yakni Nabi Zulkifli alaihissalam, menyadari bahwa si kakek itu adalah jelmaan iblis. Usaha iblis agar Nabi Zulkifli marah akhirnya gagal total karena tingkat kesabaran yang teruji. Nabi Zulkifli sebagai seorang pengganti yang sudah berjanji bahwa dia tidak akan marah dan ia akan sanggup menepati semua janjinya. Ada beberapa hal yang ditinggalkan oleh Nabi Zulkifli kepada rakyatnya. Yang pertama, kesederhanaan harus menjadi gaya hidup seorang pemimpin. Yang kedua, keadilan seluruh rakyat harus dijunjung tinggi. Dan yang ketiga, tetap bersabar atas segala hal yang terjadi. Semoga anak-anakku semua dari kelas 1 sampai kelas 6, jika sudah dewasa nanti dan ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang dicontohkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, yakni menjadi pemimpin yang sederhana dan menjaga gaya hidupnya. Yang kedua, harus adil kepada siapapun rakyatnya. Dan yang ketiga, harus bersabar atas segala hal yang terjadi. Demikian kisah dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.